Kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bakalan kasih kalian tutorial lagi. Kali ini gue pengen kasih tutorial bagaimana seandainya kalau kita pengen buat video properti, dimana beauty shootnya atau konsepnya. Karena kalau properti itu ada sedikit kesulitan, misalnya kayak ruangan yang sempit, bagaimana kita mengakali ruangan yang sempit tapi ngambilnya tetap bagus gitu, atau pesan yang pengen dijual. Karena kalau video properti pasti kan pengen menjual rumahnya gitu, atau properti rumahnya, atau apartemen, atau bangunan dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya mengatasi hal-hal seperti ruangan sempit atau mengambil angle-angle yang bagus. Nah, di vlog ini gue bakalan kasih tips dan triknya. Oke, yang pertama, begitu gue masuk ke dalam sebuah properti, gue akan lihat dulu areanya luas apa sempit nih gitu. Nah, kalau sempit, nah itu yang agak susah ya. Biasanya ruangan yang luas pasti ya ruangan tamu gitu ya, ruangan tamu, mungkin ruangan TV. Tapi biasanya yang kamar gitu agak-agak ada yang sempit, ada yang luas. Nah, terutama biasa kamar anak, biasanya dibuat seadanya aja. Nah, bagaimana kita membuat kamar misalnya yang anak ini yang sempit itu menjadi menarik untuk dilihat sob. Karena poinnya kalau kita buat sebuah video properti ya sifatnya kayak iklan ya. Bagaimana orang tertarik dengan rumah ini atau ruangan ini gitu. Nah, kita tidak boleh menunjukin sisi kekurangannya ya. Namanya juga iklan, harus yang bagus-bagusnya aja gitu ya kan. Nah, kasusnya di sini, kasus yang gua adalah ruangan ini sangat sempit, di mana jarak kasur aja dengan dinding itu kayak cuma 1 meter kali ya. Jadi kayak gang sempit gitu aja. Nah, untuk mengambil, bahkan kalau gue pengen ngambil white di kamar itu sangat susah sekali. Karena apa? Karena ya sempit sekali ruangannya. Jarak gue dengan kamera dan kasur aja nggak sampai 1 meter. Bagaimana untuk dapat yang keseluruhannya? Maka triknya gue bilang sama kalian, kalau nggak bisa ngambil white kamar secara keseluruhan dengan sekali shoot, maka triknya adalah kita ambil beberapa shoot yang menunjukkan detail dari ruangan. Nah, untuk memanipulasi penonton terkesan ruangan ini menarik adalah tidak sempit, adalah dengan tunjukin sisi bagusnya, keren-kerenannya. Triknya seperti ini kalau di gua. Pertama, gua ngambil dari luar dulu, dari atas sengaja, yang bocorkan kasur dan juga rak yang ada jamnya di atasnya. Itu jadi transisi. Lalu scene berikutnya adalah gua ambil jam sembari panning gitu. Beauty shoot intinya, beauty shoot tentang jam. Habis itu gua pengen ngakalinnya supaya tidak bosan, gue pakai model gitu. Di situ model pakai saudara, dia masuk lalu menuju rak ambil buku. Nah, dari sana gue ngambil dari posisi yang kamera berada dari jendela tapi menghadap ke area dalam. Oke, itu dari situ penonton udah bisa membayangkan kalau dari dia posisi dari arah jendela menghadap ke dalam, berarti pandangannya seperti ini loh gitu ya. Lalu kamera berikutnya gue ambil dari posisi pintu masuk menurut arah jendela, dan gue sengaja buat skenario-nya dia jalan lalu duduk di pojokan kasur dan baca buku. Tapi juga pengen menunjukin sebenarnya dalam poin itu adalah gue pengen nunjukin bahwa cahaya yang masuk dalam kamar itu sangat banyak. Jadi kamar itu berarti sirkulasi cahaya dan udaranya bagus gitu loh poinnya. Nah, sembari ditunjukin juga kasurnya yang tertata dengan bagus gitu. Nah, poinnya seperti itu, bagaimana kita ibaratnya memanipulasi atau mengambil beauty shoot yang indah terhadap sebuah properti. Jadi kalau seandainya lu nggak bisa ambil white sekaligus, maka lu ambil beberapa detail-detail dan angle-angle shoot yang bagus yang disusun nanti dalam sekian momen gitulah. Itu triknya. Oke? Yang pertama seperti itu. Lalu yang kedua, misalnya area yang paling sempit dari kamar apa? Biasanya kamar mandi. Ya, untuk kamar mandi, lu nggak, biasanya orang banyak lucu banget kalau ambil properti sampai sedetail-detailnya. Mohon maaf, kamar mandi itu area yang agak sensitif ya. Maka menurut gua, area-area seperti yang buat BAB itu nggak terlalu didetailkan sekali. Jadi malah kalau menurut gua yang didetailkan justru area cuci tangan, showernya. Nah, untuk ngambil kamar mandi itu paling susahnya apa? Menghadapin kaca yang banyak biasanya. Karena kalau kamar mandi pasti udah banyak kaca. Nah, kalau kita berdiri bocor dong kameramennya. Sehingga di sini gue beri contohnya, gue lakukan panning dari luar lagi, tapi arah fokusnya lebih ke arah cuci tangan. Sembari panning hanya pengantar saja tujuan gue. Dan kamar mandi yang di gue shoot ini ukuran sangat sempit. Itu
1,5 meter kali, cuman kotak kecil gitu ya, susah untuk ngambilnya. Sehingga triknya, namanya kamar mandi, orang nggak akan terlalu fokus pengen seperti apa sih kamar mandinya, nyaman seperti apa, nggak fokus seperti apa. Kita ambil detail-detail sedikit aja, beauty sheet aja tentang area shower cuci tangan gitu ya, terus area cuci tangannya, lalu ambil showernya aja, sudah cukup. Menurut gua kamar mandi itu hanya seperti itu aja, sob. Nah, berikutnya area yang paling nyaman itu adalah area ruangan tengah biasanya, atau ruangan TV, ruangan tamu. Nah, kalau di sini kalian pengen ngambilnya itu misalnya tidak ada subjek atau orangnya, maka lakukanlah misalnya menurut gua ya. Kalau still juga nggak masalah, tapi di era sekarang sudah ada teknologi canggih seperti gimbal. Mungkin dengan movement itu lebih indah, sob. Kenapa? Karena movement berarti ada pergerakan yang mengalihkan penonton. Karena kadang asiknya pergerakan movement membuat sisi menambah feel indah menurut gua terhadap properti, sehingga kadang teralihkan fokus penonton terhadap misal ruangannya yang seadanya aja atau sempit gitu ya. Sehingga kalau dengan panning yang bagus, pemilihan panning yang bagus, tilting yang bagus, sehingga teralihkan dan mereka lebih fokus terhadap wow, bagus banget nih isi propertinya. Dan berikutnya yang gue bilang tadi di awal, bahwa kalau lo nge-shoot properti, misal propertinya rendah, maka jangan kameranya yang dongkak seperti ini gitu. Kalau bisa ya sejajarkan tingginya sehingga dapat indahnya atau komposisinya pas. Nah, kasus seperti ini gue juga bisa beri hal yang berbeda. Kali ini gue ngambil pengen nunjukin ruangan TV-nya, plus dengan jendela yang cahaya sumber masuknya cukup bagus. Kebetulan di situ sejajar dengan area dapur. Maka gue beri beauty sheet-nya sedikit dari trik pengambilan gambar dari lampu gantung itu, lalu berlahan mundur. Nah, ini cuman lampu gantung itu cuman sebagai memperindah transisi aja tujuannya. Tapi hal-hal detail seperti ini penting buat membuat kualitas video kalian jauh lebih baik daripada yang cuma still biasa, diam membosankan. Jujur ya kalau gue ya gitu. Gue lebih suka ada pergerakan movementnya lah. Nah, hal seperti itu harus kalian kuasain. Dan ya dengan gimbal sudah bisa panningnya, lalu area ngandi misalnya, oh ya area ada kulkas di sana, ambil area dapur, sedikit bocor area dapur, terus ruangan misalnya dari sudut pandangan ruangan kamar menuju ruangan TV, biasanya gue ambil tuh sudut seperti itu, lalu ganti sudut lagi di mana ruangan TV menuju arah pandangan ke arah kamar gitu. Nah, hal seperti itu harus kita ambil banyak detailnya. Dan yang berikutnya nih, ada momen yang misalnya kalau udah ambil seperti tadi ruangan sempit, misalnya yang kamar mandi yang sempit juga, lalu panning tetap terhadap detail area dapur, area ruangan TV, white-nya sudah kalian ambil. Kalau gue suka buat sedikit ada story ceritanya. Misalnya gini, gue dapat kasus di kamar utamanya itu dia nggak luas, maksudnya nggak lebar, tapi memanjang. Nah, di area pojok sana dekat jendelanya itu ada sofa, ada area TV juga di kamar itu. Nah, kita bersedikit kreativitas ngambil gambarnya dengan cara lakukan movement. Jadi sebenarnya dari area kamar mandi, berdiri dari kamar mandi, lalu berjalan menuju area sofa. Itu trik bisa kalian ambil, bahwa pada saat kalian ngambil, justru kalian bisa melakukan movement ini memberi tunjuk pada, wow, kamar ini besar ya. Padahal sebenarnya nggak besar-besar amat, tapi karena kita ada panningnya, ada movementnya, berjalannya, sehingga terkesan luas areanya. Nah, pada saat itu bocor tuh, misalnya bocor area TV-nya, area sofanya gitu kan, lalu kasurnya. Tapi sebenarnya poin utama yang pengen gue tunjukin justru bukan kasurnya, pengen sofanya, maka gue ambil dari jauh. Setelah sofanya dapat, baru gue lakukan scene berikutnya, momen ada gue lagi kerjaan project dengan laptop, pura-puranya gitu, ada anak dan istri gue main di area sofa, lalu abis itu adegan scene berikutnya langsung ambil sedikit dari atas gitu, kayak top gitu. Nah, itu untuk menunjukin, wow, serunya kekeluargaan dalam kamar itu bisa membuat harmoni family lah gitu, family room lah gitu. Nah, hal-hal detail seperti ini yang harus kalian pikirkan juga dalam membuat sebuah konsep properti. Misalnya kalau ada subjek, kalau dengan subjek justru memberi hidup, maka berikan. Kenapa tidak? Daripada cuma kosong begitu aja, cuma benda mati aja gitu kan, propertinya doang yang kalian shoot gitu. Nah, kalau misalnya dengan subjek bisa memberikan lebih kesan hidup, kalau gue beri subjek, malah
lebih bisa menunjukkan gitu loh kepada penonton bahwa wow, family-nya dapat banget ini rumah. Nah, gitu. Oke, mungkin segitu dulu tentang properti ini. Jangan banyak-banyak dulu, sabar-sabar. Belajar dulu yang ini ya, bagaimana tadi gua ngambil konsepnya dan movement-movementnya. Gua masih punya ada satu properti yang lebih mewah lagi. Itu kemarin di Escort, itu apartemen mewah juga di Pakuwon. Nah, gua diminta juga untuk review kemarin. Dan gua banyak lakukan movement-movement yang lebih unik lagi daripada yang ini. Dan di vlog berikutnya nanti akan gua bahas. Oke, sampai ketemu lagi mungkin di vlog gua berikutnya.